Melihat Tian yang mampu menghalau naga itu, Long terkejut. Kemudian saat Tian menghadap ke Long, tiba-tiba dari belakang seekor ikan mas besar melompat ingin menyerang Tian. Tapi dengan mudah, ikan itu bisa ditangkap. Saat memegang ikan itu, Tian bertanya, bisakah dia memakan ikan itu? Long langsung memperingatkan Tian kalau itu adalah seekor roh yang telah diutus oleh Human Sovereign. Lebih baik jangan dimakan. Tapi Tian udah terlanjur ngiler ngeliat ikan itu, guys. Kemudian Long bertanya, apakah terdapat keturunan Human Sovereign di sisi Tian? Karena roh itu akan sangat bermanfaat bagi keturunan Human Sovereign. Tian pun menjawab, salah satu orang itu adalah Ziroyan. Long lanjut menjelaskan, jika seseorang keturunan Human Sovereign bersentuhan dengan roh aturan, maka fisik dari keturunan tertinggi akan terbangun dan dia akan mendapat warisan sejati dari Human Sovereign lama. Jadi ikan ini disebut sebagai roh aturan ya guys. Setelah itu sekali lagi, Tian ingin memakan ikan itu. Kini ikannya mengeluarkan suara, ayah kasihanilah aku. Tian bingung dari mana suara itu. Tapi Long udah tahu suaranya berasal dari ikan itu. Long pun nanya, kenapa ikan itu bisa tertipu oleh versi jahat dirinya dan memutuskan untuk mengikat dirinya yang asli. Tapi ikan ini bilang kalau itu dilakuin karena dia bosen. Jadi biar ada temen aja gitu. Mendengar alasan itu, Long kini menjadi marah karena dirinya udah digantung selama ratusan tahun hanya karena ikan ini bosen. Selanjutnya Long menawarkan diri untuk memasak ikan mas ini. Hahaha, dia kesel tuh guys. Namun baru saja Long dan Tian membicarakan metode yang tepat untuk memasak ikan itu, tiba-tiba ikannya menangis dan berubah menjadi anak kecil. Long terlihat marah kepadanya. Anak itu langsung menangis meminta agar tidak dimakan. Karena sudah berubah menjadi manusia, kini Tian tidak nafsu lagi untuk memakan ikan itu. Saat diturunkan, ikan ini memohon kepada Tian agar dia mau menjadi ayahnya. Tapi Tian agak trust issue nih sama anak kecil ini, karena tadi kan dia nyerang Tian gitu. Lalu anak ini menjelaskan kalau itu adalah nalurinya untuk melindungi Ki Kaisar Naga dan kesadarannya tadi masih tidur, jadi anak itu tidak sadar kalau dia sudah menyerang Tian. Anak itu benar-benar memohon sekarang, dia tidak punya siapa-siapa dan dia juga nggak mau tinggal di tempat itu selamanya. Jika Tian mau mengangkatnya jadi anak, maka dia berjanji akan membantu Tian. Karena merasa kasihan, akhirnya Tian pun mengiyakan permohonan anak itu. Dia pun sangat senang sekarang. Setelah itu dia menyerang Long karena sudah berniat memasaknya. Anak ini mengatakan kalau dia tidak menyegel Long, pasti versi jahatnya Long ini sudah lebih dulu membunuhnya. Jadi sebenarnya anak ini baik guys, dia mau ngelindungin Long juga. Dan setelah sadar, Long pun meminta maaf. Lalu Tian memberi nama anak ini. Mulai sekarang namanya adalah Xiao Yuer atau ikan kecil. Sekarang saatnya mereka pergi dari tempat itu. Terhitung sudah 2 jam mereka berkeliling, namun Tian belum menemukan jalan untuk pergi ke Kaisaran Dongren. Tian terlihat agak kesal dengan Pak Tua Long ini karena awalnya dia bilang tahu jalan keluar, tapi sekarang malah bilang udah lupa. Ya nggak salah sih, karena kan dia ini udah disegel ratusan tahun gitu. Kemudian Tian pun mengeluarkan kekuatannya. Dengan kekuatannya, medan kekuatan biologis keluar. Lalu dengan kecepatan tinggi, Tian, Xiao Yuer, dan Long melesat ke salah satu arah. Di dinasti Tian Agung, orang-orang sudah mulai berdatangan untuk menjarah harta giok yang dimiliki oleh Ruyan. Tapi daripada mengkhawatirkan harta itu, Ruyan lebih mengkhawatirkan Tian yang sudah sebulan tak kunjung kembali. Di atas langit, Kaisar Dongyan yang bernama Dongfang Gaoxan telah datang. Begitu juga dengan Kaisar dari Pavilion Tianji yang bernama Zhuo Tianji. Kedua Kaisar itu terlihat hanya menonton saja dari atas. Luo Xinyuan berpikir kalau kedatangan mereka itu tidak hanya sebatas untuk mencari harta itu saja, tapi lebih dari itu. Tuan Zong bertanya, apakah Ruyan dapat merasakan kehadiran Tian? Namun Ruyan masih belum bisa merasakannya. Tapi Ruyan bisa memastikan kalau Tian masih hidup. Tuan Zong kini ikut khawatir. Tapi Ruyan meyakinkan Tuan Zong kalau Tian pasti baik-baik saja. Sebenarnya, Tuan Zong bukan khawatir akan keselamatan Tian, tapi dia lebih khawatir dengan keselamatan Yan Agung. Zong ini membayangkan kalau Tian ada di sini, pasti semua musuhnya dapat dikalahkan dengan mudah, hanya dengan satu pukulan. Di ruang hampa ini, Tian masih belum juga menemukan jalan keluar. Kalau dari kata Long, mereka hanya berputar-putar saja di sana. Lalu Long mengatakan kalau dia sepertinya bisa mengingat rute di tempat gelap ini. Dulu Human Sovereign tua sering membawanya untuk menemukan jalan. Saat diberitahu seperti itu, Tian merasa tersinggung. Dia menganggap Long ini sudah menuduh mertuanya tidak tahu jalan. Di pundaknya, anaknya ini juga ikut ngompor-ngomporin guys. Long yang gak tahu apa-apa pun hanya bisa diam pasrah dituduh kayak gitu. Setelah itu, Tian membuat sebuah topeng. Topeng ini akan dia gunakan untuk menyamar sebagai Hades. Dia juga meminta Wang Cai untuk membantunya memilih wajah samaran yang tampan.
Di Dinasti Yan Agung, Xin Yuan mendapat info kalau Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji hanya menempatkan pasukan di utara Kekaisaran. Pavilion Tianji membuat pulau terapung dan Kekaisaran Dongyan memindahkan kota kecil sebagai istana. Ruyan berpikir kalau mereka sengaja membawa banyak orang untuk menyaksikan kehancuran dirinya dan Yan Agung. Tapi Xin Yuan bodoh amat dengan itu. Apapun rencana mereka, dia hanya ingin bertarung dan membunuh semuanya. Sesaat kemudian, harta giok muncul. Sebentar lagi itu terlihat akan matang. Harta itu akan matang tepatnya pada saat matahari terbit di timur. Pada saat itu, harta giok akan matang dan siap dipadatkan. Pertempuran sebentar lagi akan dimulai. Mendapat fakta itu, Ruyan sama sekali tidak takut. Di langit Dinasti Yan Agung, Ruyan berseru kepada para rakyatnya kalau kali ini dia tidak dapat menjamin kalau mereka akan sehat dan aman. Tapi dia bisa menjamin satu hal. Jika mati, maka dialah yang akan mati pertama. Tekadnya untuk melindungi Yan Agung sudah sangat besar. Rakyatnya pun memuja-muja kaisarnya itu. Di perbatasan, Ruyan menantang semua musuhnya. Beberapa saat kemudian, harta giok matang dan mulai menyatu dengan tubuh Ruyan. Tapi dari kejauhan, Pavilion Tianji dan Kekaisaran Dongyan masih belum bergerak. Pemimpin mereka terlihat masih menunggu sesuatu untuk muncul. Kini Tian akhirnya tiba di Kekaisaran Dongyan, berkat kekuatan dari Pak Tualong. Tapi saat sampai di sana, kekaisaran itu kosong, tidak ada orang sama sekali. Tian bertanya, apa yang sedang direncanakan oleh Kekaisaran Dongyan? Karena tak kunjung menemukan seorang pun, Tian lanjut pergi ke Pavilion Tianji. Di sana pun kosong, tidak ada orang. Formasi pelindungnya masih aktif, dan tidak terlihat ada bekas apapun. Di sisi Kekaisaran Dongyan, tepatnya di medan pertarungan, sebuah tungku besar muncul dari pegunungan Qingyan menuju langit. Menurut bapak ini, itu adalah tungku perang yang diceritakan dalam sejarah. Jadi tungku besar ini adalah mahakarya dari leluhurnya Ruyan di masa lalu. Hanya darah human sovereign yang bisa membangunkannya. Dan kini mahakarya itu bangkit karena aura Ruyan. Dan inilah yang mereka tunggu-tunggu. Jadi rencana mereka adalah merangsang aura human sovereign Zero Yan agar tungku ini bisa muncul. Setelah itu, ini akan digunakan untuk memperluas wilayah Pavilion Tianji dan Dongyan. Menurut catatan kuno, Kaisar Yan Agung memiliki 100 putra, yang semuanya sangat berbakat dan cemerlang. Di masa lalu ada krisis surgawi, dan Kaisar Yan Agung menyempurnakan tungku ini untuk membantu human sovereign melakukan serangan balik. Kaisar Yan Agung dan para putranya menceburkan diri ke tungku itu. Karena pengorbanan mereka, human sovereign menjadi lebih kuat dan dapat melakukan serangan balik. Saat ini, Kaisar Dongyan berencana akan melakukan hal yang serupa. Sebelumnya dia juga sudah sempat membuat tiruan dari tungku itu, tapi tetap hanya yang asli yang bisa digunakan. Tidak hanya harus ada yang asli, tapi keturunan asli pun juga harus ada dan itu adalah Ruyan. Kaisar Dongyan berencana melempar Ruyan ke tungku untuk menyalakannya. Dengan kekuatannya, kini Kaisar Dongyan menuangkan seluruh rakyat Dongyan yang ada di tungku tiruan itu ke tungku yang asli. Melihat itu, bawahan Aotian ini tidak menyangka kalau kaisarnya akan mengorbankan para rakyat. Tidak hanya rakyat Dongyan, ternyata rakyat Pavilion Tianji pun ada juga yang berada di sana. Dan saat wakil masternya bertanya kenapa rakyat Tianji dibiarkan, master ini malah menyuruhnya untuk ikut bergabung ke tungku itu. Karena itu, kini wakil master Tianji dan adik dari Aotian ini bergabung bersama Ruyan untuk melawan musuh. Pertarungan dimulai, Kaisar Dongyan memanggil para pasukannya. Awalnya orang dari Tianji ini optimis dapat mengalahkan pasukan itu, tapi ternyata pasukan itu lebih kuat darinya. Pasukan itu berasal dari alam kultivasi fisik. Ruyan menyemangati pasukannya. Mereka pun kembali menyerang. Ruyan dikepung banyak musuh, namun dengan kekuatannya, dia bisa membukukan musuhnya. Dari belakang, ada musuh yang mengendap, tapi syukur ada Xin Yuan di sana yang menghalau. Kini mereka berdua bertarung bersama. Musuh yang datang kini bertambah. Mereka berasal dari sekte Tiran Badi. Ini adalah master mereka, namanya Yuan Ba. Di barisan lain, Xin Yuan terlihat mulai kelelahan, tapi dia justru menantang musuh yang lebih banyak. Ruyan yang melihat itu pun berencana membantu Xin Yuan. Namun kakek ini tidak sabar untuk bertarung. Ia pun turun dan langsung menyerang Ruyan. Tapi syukur, Ruyan masih menyadari kehadirannya. Serangan itu pun dapat dihindari. Dengan kekuatan esnya, kini Ruyan balik menyerang. Tapi kekuatan kakek ini masih lebih besar. Syukur Xin Yuan melihat itu, jadi dia masih sempat menahan serangan kakek itu walau tubuhnya harus terpental. Ruyan nanya, kenapa Xin Yuan tidak menyerang kakek itu saja? Xin Yuan pun menjelaskan kalau kakek itu adalah Saint Fisik, sebuah kekuatan yang melebihi Saint tingkat 10. Tapi Ruyan tidak takut dengan itu. Begitu juga dengan Xin Yuan. Wajahnya masih tampak bersemangat. Mereka berdua kini menyerang Yuan Ba, tapi Pak Tua ini bisa melawan balik. Dia sangat susah untuk dikalahkan.
Yuanba mengatakan kalau perjuangan mereka tidak ada gunanya. Tapi Ruyan tidak mau kalah, begitu juga dengan Xin Yuan. Di bawah, Zhong Lishuang dan para rakyat terlihat sangat bersemangat untuk ikut berperang. Mereka juga ingin menyelamatkan Yan Agung. Melihat itu, Ruyan semakin bersemangat sekarang. Di sisi musuh, salah satu anggotanya mengabarkan kalau ada yang menembus formasi. Satu persatu para petinggi sekte dibunuh. Tiba-tiba dari angkasa, datanglah pahlawan kita. Dengan cahaya kuning mewah bersinar, Tian datang. Di dalam balutan sinar itu, Tian bertanya pada Wang Cai, apakah aku sudah keren? Wang Cai berkata, kalau tuannya itu udah 100.000 lebih tampan karena efek cahayanya. Padahal Tian udah pakai topeng, tapi tanpa disangka, ternyata Ruyan dan Xin Yuan masih bisa mengenalinya. Tian pun kini melirik ke arah Tuan Zhong Liu dan Zhong Ling, tapi mereka berkata bukan mereka pelakunya. Tian menganggap itu hanya kebetulan, tapi seluruh rakyat Yan Agung yang ada di bawah juga meneriaki julukannya, yaitu Dewa Perfect Surprise. Karena dia merasa semua orang telah mengenalinya, dia pun membuka topeng itu dan memberi salam kepada semua orang di sana. Saat melihat Tian, para musuhnya ini menganggap Tian hanyalah seorang yang lemah. Tian memegang kepala Zhong Ling. Itu dia lakukan untuk membaca informasi yang telah diketahui Zhong Ling baru-baru ini. Setelah itu, para musuhnya itu mendatangi Tian. Kaisar Dongyan ini mulai mengejek Tian. Ruyan dan Xin Yuan terlihat tidak terima. Kini dua kaisar ini bertaruh. Berapa pasukan yang akan mati saat melawan Tian? Kaisar Pavilion Tianji bertaruh 10 orang akan mati. Tapi Kaisar Dongyan bertaruh hanya akan 5 yang mati. Mereka bertiga kini menyerang Tian. Melihat itu, Ruyan dan Xin Yuan pun langsung bersiap untuk melawan. Mereka berdua meminta Tian untuk beristirahat. Namun Tian kemudian memeluk mereka berdua dan menyuruh mereka yang istirahat. Tian membawa mereka ke benteng pertahanan. Kondisi mereka kini sangat kelelahan. Dan kini Tian siap bertarung. Dengan bantuan Xiao Yuer dan Wang Cai, semua persiapan pertarungan sudah siap. Efek khusus diaktifkan. Tian kembali menggunakan topeng Hades itu. Dengan kekuatan yang sangat besar, Tian memukul Yuanba. Tubuhnya langsung terpental keras. Awalnya Tian disarankan Wang Cai untuk menggunakan kekuatan setara 0,5 banding 10.000. Tapi syukur itu tidak jadi digunakan. Karena hanya dengan kekuatan 0,3 saja, musuhnya sudah sampai terbang seperti itu. Tian takut kalau pakai 0,5 nanti musuhnya malah mati. Wang Cai pun meminta maaf. Dua kaisar ini kini mulai panik melihat kekuatan Tian. Murid dari sekte Tiran Badi kini telah mengelilingi Tian. Dengan kekuatan dan kecepatan super, Tian mulai menyerang mereka satu persatu. Hanya dengan 2 jari, seluruh musuhnya itu kini telah terbunuh. Yuanba terlihat kesal saat anak muridnya diserang seperti itu. Dia pun berkata, bertarunglah dengan orang tua ini, jangan sentuh muridku. Kemudian adik dari Yuanba menyerang Tian. Tapi serangannya bisa dihalau. Tian juga memegang mulut orang itu. Dia menyuruh musuhnya untuk tidak berteriak. Karena sebelumnya, Tian dapat bilang kalau dia bakal membiarkan musuhnya pergi tanpa rasa sakit. Jadi kalau musuhnya berteriak, sama aja dong dia bohong. Yuanba mendekat untuk menyelamatkan adiknya. Tapi itu terlambat. Adiknya sudah dibunuh Tian hanya dengan satu gerakan tangan. Yuanba sangat marah sekarang. Dia pun menyerang Tian. Dua petarung hebat saling adu serangan sekarang di atas langit. Di bawah, dua kaisar ini terlihat sangat panik saat mengetahui jurus Tian lebih sakti daripada orang-orangnya. Energi Xin Yuan sudah pulih. Saat melihat Tian dalam masalah, dia menyuruh Ruyan untuk cepat bangkit dan menolong Tian. Tapi, Ruyan memberitahu kalau Tian telah memberi mereka sebuah pesan pada sebuah batu giok saat mereka pingsan. Tapi Xin Yuan ini nggak tahu kalau itu adalah sebuah pesan. Dia kira itu hadiah cinta, guys. Tolong kembalikan dadamu ke otakmu, oke? Ruyan terlihat kesal. Xin Yuan melihat batu giok itu. Di sana tertulis kalau mereka diminta untuk berakting seakan-akan mereka kesakitan dan terluka parah. Xin Yuan langsung bilang dalam hati kalau itu adalah hal yang mudah. Dia bisa berperan sebagai pasien yang sakit parah dengan baik. Dia pun pura-pura muntah darah sekarang. Saat terjatuh, pelayannya ini minta Xin Yuan buat berakting dengan baik. Contohnya seperti Tuan Zhong. Jadi si Tuan Zhong ini juga mendapatkan briefing dari Tian. Dia mendapatkan sebuah naskah dari Tian untuk dapat berakting dengan baik. Di langit, Yuanba dan Tian terlihat sudah sama-sama babak belur. Dua kaisar ini kemudian merangsek maju untuk menyerang Tian. Tian mengeluarkan kekuatannya untuk menghalau mereka. Kekuatan besar bertabrakan di langit. Tian terjatuh. Ruyan dan Xin Yuan langsung melanjutkan akting dengan menangkap Tian. Saat ditangkap, Tian berharap mereka berdua tidak hanya memeluk, tapi juga mengeluarkan kata-kata sedih. Beberapa saat kemudian, Zhong datang dengan akting khawatir. Nah, yang kayak gini nih yang Tian suka. Drama masih berlanjut. Tian berkata kalau dia menggunakan metode rahasia dari buku kuno para dewa.
Tuan Zong berakting seakan-akan dia sangat takut jika Tian sampai mati karena itu. Ruyan dan Xin Yuan sangat suka improvisasi drama dari Tuan Zong itu. Selanjutnya, Ruyan berpura-pura ingin membalaskan dendam suaminya itu. Dia berkata kalau musuhnya itu harus mati dengan pedang yang dia bawa sekarang. Setelah perkataan itu, sebuah portal muncul dari langit. Dari dalam portal tersebut muncul wanita bernama Zi Xinlian. Musuhnya ini langsung bersujud. Zi Xinlian ini adalah masternya mereka. Zi Xinlian kecewa dengan mereka karena tidak bisa memusnahkan Tian yang hanya seorang kultivator fisik. Kini dia muncul ingin membunuh Tian secara langsung karena dia ngeliat kondisi tubuh Tian tadi udah sekarat. Tapi waktu dia masih ngomong, dia sadar kalau Tian udah nggak ada di bawah. Tanpa disadari, ternyata Tian udah ada di belakangnya. Dia pun terkejut dan menjauh. Jadi tujuan dari drama yang dilakuin sama Tian ini adalah untuk memancing Zi Xinlian keluar. Kata Tian, dialah dalang di balik layar. Wang Che menjelaskan kalau dia bersembunyi di ruang yang berbeda sehingga dia dapat memata-matai mereka secara diam-diam. Tapi sekarang auranya sudah dikunci, jadi dia nggak bakal bisa kabur atau kehilangan jejak. Dua kaisar ini akhirnya sadar kalau mereka telah ditipu. Sebenarnya mereka lah yang terluka parah dari tadi, karena Ruyan dan yang lainnya masih segar bugar. Sekarang, sifat suka cocokologinya Tian kumat guys. Dia mulai mengira yang tidak-tidak. Pangeran ini bilang kalau awalnya dia nggak curiga sama orang lain di belakang mereka. Sampai akhirnya dia melihat bahwa orang-orang di tungku perang ditangkap oleh Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji. Itu dianggap Tian sebagai pancingan agar Tian kembali dan mengambil tindakan. Dia pun menuduh Zi Xinlian sengaja mengincar dia. Zi Xinlian pun mulai terlihat bingung. Dan Tian melanjutkan. Dia bilang kalau Xinlian ini sebenarnya udah tahu tentang Tian yang sangat mencintai rakyatnya. Jadi dia sengaja ngancam Tian dengan nyawa rakyatnya. Seluruh rakyat Yan Agung yang gak ngerti sama sekali dengan omongan Tian ini cuma bisa bertepuk tangan secara terpaksa. Sedangkan Tuan Zong kelihatan capek sama kelakuan pangerannya itu. Xinlian marah karena dituduh seperti itu. Begitu juga dengan para bawahannya. Xinlian langsung menyuruh bawahannya untuk tidak memperpanjang. Misi mereka adalah mendapatkan reruntuhan naga suci. Xinlian akan menghadapi Tian sedangkan yang lainnya diminta untuk menjalankan misi. Mendengar itu, Tian lanjut menuduh Xinlian dengan bilang kalau rencana Aotian menculiknya menuju reruntuhan naga suci adalah ulahnya. Setelah itu, Tian mengeluarkan reruntuhan naga suci sebagai bukti. Melihat reruntuhan itu, Xinlian syok. Ruyan bertanya, apa itu reruntuhan naga suci? Xin Yuan pun mulai menjelaskan. Dari catatan yang diketahui Xinlian, di dekat tungku perang ada reruntuhan naga suci yang dimurnikan sendiri oleh Kaisar Human Sovereign. Dan dia percaya kalau reruntuhan itu masih ada di sana. Tapi kenapa ada satu lagi di tangan Tian? Xiao Yuer muncul. Dia berkata, "Ayah, apakah masalah ini sudah selesai?" Begitu juga dengan Pak Tualong. Dia mengenali tempat ini. Ini adalah domain penjaga yang dibangun oleh Human Sovereign dengan mengorbankan nyawanya. Xin Yuan yang melihat Yuer seketika syok. Tapi Ruyan bisa biasa saja. Ruyan tahu kalau itu cuma tubuh roh yang berubah menjadi bentuk manusia. Karena reruntuhan naga suci sudah ada di tangan Tian, Xinlian kini mulai mengeluarkan kekuatan portalnya dan menyerap mereka ke daerah di luar kota Tandu Selatan. Hanya dalam sekejap, tubuh mereka menghilang. Ruyan dan yang lainnya terlihat khawatir dengan Tian, termasuk juga Zhongling. Tapi ayahnya meminta Zhongling tidak khawatir karena Tian itu kuat, jadi dia pasti bisa menjaga dirinya. Kini mereka sudah berada di gurun Tandu Selatan. Di tempat ini, kekuatan Zi Xinlian dan kawan-kawannya meningkat. Dan karena mereka merasa lebih kuat di tempat ini sekarang, mereka pun mulai memaksa Tian untuk menyerahkan reruntuhan suci itu. Tapi kondisi di sana ribut oleh suara petir. Tian tidak bisa mendengar ucapan musuhnya itu. Yuanba dengan sombongnya mengira kalau Tian akan mati sekarang di sini. Bahkan jika ranah fisiknya lebih tinggi dari tingkat 10, di depan mereka, Tian hanyalah sampah. Tian yang sudah risih dengan suara petir sekarang dibuat tambah risih dengan percakapan musuhnya yang berdebat terus itu. Tian pun marah, dia mengeluarkan aura yang mengerikan. Dua kaisar ini langsung tercengang melihatnya. Melihat ayahnya marah, Yuer langsung memijatnya. Begitu juga dengan Pak Tualong. Dia langsung memberi Tian minum. Yuanba pun menarik perkataannya. Setelah meminum segelas teh, kini mood Tian kembali membaik. Dia kini meminta Xinlian untuk mengulang perkataannya. Namun karena sudah takut duluan sama kekuatan Tian, Xinlian pun mengurungkan niatnya untuk mengambil reruntuhan suci itu. Dia pun kini berkata kalau dia hanya ingin memperkenalkan diri tadi. Namun Yuer mengatakan kalau Xinlian ini bohong, sesungguhnya dia ingin memaksa Tian untuk menyerahkan tubuhnya. Xinlian terpojok. Lalu dia ingat kalau Tian ini punya dua cewek di sampingnya. Dengan itu Xinlian berpikir kalau Tian adalah cowok playboy.
Dia pun kini mencoba merayu Tian. Tian mulai terpancing, tapi ada hal penting yang perlu ditanyakan oleh Tian. Ziruyan memiliki nama belakang yang sama denganmu. Dari mana asalmu? Tanya Tian. Xinlian bilang kalau dia satu keluarga dengan Ruyan. Lalu Tian bertanya, kenapa dia datang ke Gurun Selatan? Tian meminta dia untuk jujur. Saat mengatakan itu, wajah Tian terlihat semakin tampan. Xinlian pun tergoda, namun dia menahan diri. Setelah itu, kini dia mulai melancarkan strategi dengan mengeluarkan pesonanya. Xinlian mulai bercerita kalau keluarga Zi, tempatnya tinggal, memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Su, ibu Ziruyan. Hubungannya dengan ibu Ziruyan ini sangat baik. Dia meminta Xinlian untuk datang ke wilayah Tandu Selatan untuk merawat Ziruyan. Kemudian saat dia datang, dia melihat rencana Kaisar Dongyan dan Pavilion Tianji. Karena itu, dia tidak bisa menahan keserakahan hatinya. Lalu Xinlian menangis. Dasar akting. Tian bertanya kembali, mengapa ibu dan ayah mertuanya tidak kembali secara langsung? Xinlian memberitahu kalau itu karena status keluarga Su Ruyan tidak setinggi itu. Jadi jika Zidisun tidak membangkitkan kaisar ortodoks umat manusia, mereka masih akan diasingkan di Gurun Selatan. Anak-anaknya tidak diperbolehkan dibawa pulang karena cacat lahir dan tidak memiliki garis keturunan khusus. Aturan alam tandus ini tidak lengkap. Makhluk di dalamnya tidak bisa merasakan aturan langit dan bumi. Inilah yang membuat Zhongling tidak memiliki fondasi yang baik. Itu karena mereka lahir di kota Gurun Selatan yang tidak dapat merasakan aturan di dunia dan lahir secara cacat. Oke, sekarang Xinlian sudah selesai bercerita dan Tian pun puas dengan cerita itu. Karena itu, Xinlian diberikan kebebasan oleh Tian untuk memotong diri sendiri. Xinlian pun terkejut. Dia kira dia tidak akan dibunuh dengan menceritakan itu semua. Dia pun meminta ampun kepada Tian sekarang. Namun Xiao Yuer terlihat kesal. Dia pun mengompori Tian. Dia bilang kalau Xinlian ini sebenarnya sengaja menggoda ayahnya sejak dari tadi agar dimaafkan. Tian tersulut emosinya dan mulai menyerang Xinlian. Namun Xinlian menghilang. Wang Cai mengatakan kalau dia bersembunyi lagi di ruang lain. Tapi itu tidak masalah karena Wang Cai sudah mengunci keberadaannya. Tian pun meledakkan ruangan tempat Xinlian bersembunyi. Dan kini dia sudah musnah. Selanjutnya Yuanba bertanya, apakah batas atas kultivasi fisik benar-benar sangat kuat? Setelah itu dia meminta Tian untuk mengajarinya agar bisa tembus ke alam itu. Tian pun berkata kalau dia akan menunjukkannya. Yuanba terlihat senang. Dia bertanya lagi, bisakah aku melihatnya sebelum aku mati? Tian menjawab tidak. Menurut Tian, orang ini bukanlah seorang kultivasi fisik. Dia hanya orang sembrono yang suka menindas orang yang lemah. Karena tidak terima dibilang seperti itu, Yuanba menunjukkan hasil kerja kerasnya hingga dia bisa mencapai kekuatannya yang sekarang. Tian pun juga menunjukkan hasil kerja kerasnya, dan itu lebih mengerikan daripada kerja keras yang dilakukan Yuanba. Kini Yuanba pun menyadari kalau dirinya salah, dan dia akhirnya bunuh diri sendiri. Selanjutnya adalah nasib dari dua kaisar ini. Wajah mereka mulai berkeringat ketika diajak berbicara oleh Tian.